menerapkan protokol kesehatan dengan mengimplementasikan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, anak-anak, adakah yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini kita akan membahas bab 10, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Kenapa sih kita harus membahas ini? Tujuannya apa? Tujuannya pasti yang pertama adalah mengidentifikasi penerapan teknologi ramah lingkungan di sekitar kalian. Yang kedua, menganalisis potensi sumber energi alternatif di sekitar tempat tinggal kalian. Yang ketiga, menjelaskan perilaku konservasi energi. Nah, bagaimana? Sudah siap? Yuk, kita mulai pembelajarannya. Nah, apa yang ada di dalam pikiran kalian setelah mengamati gambar berikut ini? Apakah kalian akan berpikir tentang bis dan beca? Atau kendaraan zaman now versus zaman old? Atau kalian malah berpikir tentang polusi kendaraan? Ya, tidak dipungkiri bahwa kendaraan zaman sekarang pasti memudahkan kita melakukan mobilitas kemanapun kita mau. Tidak mungkin kan orang Pasuruan mau ke Malang naik becak atau mungkin naik sepeda. Nah, tapi tahukah kalian bahwa mobil, kemudian bis, dan sepeda motor itu menggunakan bahan bakar minyak yang termasuk dalam sumber energi tidak terbarukan? Ya, minyak, bumi, gas alam, dan batu bara termasuk dalam sumber energi yang tidak terbarukan. Pasti artinya jika suatu saat habis, maka energi tersebut tidak dapat dihasilkan kembali. Nah, kemudian kalau habis, apa sih dampaknya? Coba kita lihat sama-sama di video berikut ini ya. "75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru." Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030, diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Nah, lalu bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah kita harus mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Apa sih itu? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Ada apa saja? Yang pertama, ada biofuel, biogas, panel surya, hydropower, ocean power, wind power, dan geothermal. Kita bahas satu-satu lebih detail. Yang pertama, kita akan membahas tentang biofuel. Apa sih biofuel itu? Biofuel adalah sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan organik sebagai pengganti minyak bumi. Nah, hasilnya berupa etanol. Ada dua jenis biofuel, yaitu biodiesel yang berasal dari penyulingan minyak pada pohon jarak dan pohon sawit, dan salah satunya adalah bioetanol yang berasal dari ekstrak tebu dan singkong serta jagung. Pernah kepikiran nggak kalian kalau tebu, singkong, dan jagung itu bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi? Yang selanjutnya kita akan membahas tentang biogas. Apa sih biogas itu? Biogas adalah sumber energi alternatif yang berasal dari kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing misalnya, atau pokoknya dari hewan ternak. Nah, kotoran itu ditampung dalam suatu tangki digester yang nantinya akan diberi bakteri anaerob. Di sana akan terjadi fermentasi yang akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu yang akan digunakan sebagai pengganti dari gas bumi yang bisa digunakan untuk
memasak. Nah, adakah yang dari kalian pernah melihat gas yang ada di rumah kalian diganti dengan biogas? Selanjutnya, kita akan membahas tentang panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Biasanya digunakan pada lampu umum di pinggir jalan atau traffic light. Nah, kalian bisa lihat di gambar ya. Pasti kalian pernah melihat kan alat ini nempel di lampu ataupun di lampu traffic light. Pasti lebih familiar daripada alat-alat pada sumber energi alternatif lainnya. Walaupun begitu, pada kenyataannya panel surya masih tergolong mahal, sehingga biasanya digunakan di industri atau pemerintahan. Jarang sekali digunakan pada personal pada rumah penduduk. Selanjutnya kita bahas tentang hydropower. Hydropower atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga air. Nah, ini nggak asing ya, kita sering menyebutnya sebagai PLTA. Nah, gimana sih kita temukan PLTA? PLTA biasanya kita temukan di bendungan sungai yang besar, kemudian diberi atau dipasang generator yang akan mengubah energi gerak air menjadi energi listrik. Nah, gambarnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ocean power atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga pasang surut air atau ombak. Di sini, kita akan mengubah energi ombak menjadi energi listrik dengan cara menggerakkan turbin yang terdapat di bawah permukaan air laut. Nah, di sana kalian bisa melihat di gambar tersebut bahwa turbin nantinya akan berputar karena adanya pasang surut air laut. Dari sana akan dihasilkan energi listrik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang wind power atau kita kenal dengan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Di sana kita gunakan kincir angin. Nah, ini juga pasti familiar kalian tahu. Nah, ini merupakan salah satu teknologi yang paling banyak dikembangkan di Indonesia sebagai sumber energi alternatif listrik. Yang terakhir, kita akan membahas tentang geothermal. Geothermal atau pembangkit listrik tenaga panas bumi biasanya ditemukan di daerah gunung berapi yang masih aktif. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api yang masih aktif terbanyak di dunia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi. Ada 3 jenis kendaraan yang termasuk teknologi ramah lingkungan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada kendaraan hidrogen. Apa sih kendaraan hidrogen itu? Kendaraan ini merupakan kendaraan yang bahan bakarnya bukan bensin, pertalite, pertamax atau solar, namun dari gas hidrogen. Mungkin masih belum banyak ditemukan di sekitar kita. Namun, yang kedua, mobil surya. Ada beberapa yang sudah ditemukan di Indonesia. Teknologi ini sudah banyak dikembangkan. Mobil ini bahan bakarnya berasal dari energi matahari yang diubah menjadi baterai. Selanjutnya, di mobil akan digunakan energi dari baterai tersebut. Nah, yang terakhir di sini pasti kalian sudah tahu, yaitu mobil listrik. Nah, mobil listrik ini sudah dikembangkan juga di Indonesia. Ingatkah kalian dengan mobil SMK? Ini adalah salah satu foto di mana Bapak Dahlan Iskan sedang melakukan uji coba mobil tersebut. Nah, mobil ini sudah banyak dikembangkan dan diperjualbelikan. Salah satunya adalah mobil Tesla. Mobil listrik itu tidak perlu isi bensin, jadi cukup cas mobilnya, bisa jalan deh. Selanjutnya, kita akan bahas tentang teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Nah, ada apa saja? Ada biopori, ada fitoremediasi, ada pengomposan, dan ada pemurnian air. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah biopori. Apa sih biopori itu? Biopori adalah lubang resapan air
di mana fungsinya adalah menyerap air hujan dan disalurkan pada tempat penampungan air. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Saya yakin kalian sudah pernah melihatnya, namun hanya kurang memperhatikan secara seksama saja. Nah, biopori ini biasanya digunakan karena berfungsi untuk mencegah banjir. Yang pertama. Yang kedua, karena pada biopori ini akan diberi sekat-sekat yang bisa digunakan sebagai proses pengomposan sampah organik sehingga dapat membantu menyuburkan tanah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fitoremediasi. Masih ingat dengan bioremediasi ya? Nah, ini adalah salah satu bentuk bioremediasi, tapi yang digunakan adalah tumbuhan. Tumbuhannya apa saja sih? Ada bunga matahari, eceng gondok, dan sansevieria atau kita kenal dengan lidah mertua. Nah, selanjutnya kita bahas tentang toilet pengomposan. Nah, lo bingung ya, kenapa kok ada toilet pengomposan? Toilet pengomposan ini merupakan toilet yang didesain dan dirancang agar feses kita yang ada di septic tank itu hancur melalui proses pengomposan. Apa saja yang perlu digunakan? Biasanya yang digunakan adalah serbuk gergaji, sabut kelapa ataupun lumut. Nah, dari sana akan membantu feses untuk menjadi kompos dan dapat digunakan untuk memberi manfaat pada tanah yang di sekeliling. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pemurnian air. Pemurnian air di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada pemurnian air sederhana yang biasa kita tahu dengan prinsip filtrasi, dan yang kedua adalah teknologi osmosis balik. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan di bidang industri. Ada yang kita kenal dengan biopulping. Apa sih itu? Biopulping adalah pengolahan limbah yang menggunakan mikroorganisme lignin, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan pelapukan pada kayu. Jadi memudahkan proses pelapukan pada limbah kayu yang ada di industri ya. Nah, tadi kita sudah tahu teknologi ramah lingkungan. Apakah dengan teknologi ramah lingkungan saja cukup? Tentu tidak. Kita juga perlu menanamkan dan berperan aktif dalam konservasi energi. Nah, gimana sih agar kita bisa membantu konservasi energi sehingga kita dapat menggunakan energi itu dalam jangka waktu yang lama? Yang pertama, jelas, hemat listrik itu wajib. Dilarang menggunakan listrik secara boros, menyalakan lampu, ataupun TV yang tidak digunakan. Yang kedua, jika bisa berkendara sepeda dalam jarak tempuh yang dekat, maka berkendara sepeda saja daripada naik kendaraan motor. Yang ketiga, gunakan transportasi umum jika memang memungkinkan. Yang keempat, buatlah rumah yang hemat energi. Bagaimana? Dengan memanfaatkan banyak jendela dan ventilasi agar tidak mudah menyalakan lampu di siang hari ataupun kipas angin. Yang terakhir, yang bisa kita lakukan bersama adalah optimalkan sumber energi alternatif. Nah, ada nggak sih dampaknya? Dampak apa? Sekarang, sebagai generasi penerus, kita perlu mempertahankan Indonesia agar tidak kehabisan energi. Betul ya? Oleh karena itu, kita harus berperan aktif dalam konservasi energi. Tapi, apakah konservasi energi saja cukup? Berbagai macam upaya dilakukan agar kita bisa menggunakan energi ke depannya. Tapi, apakah menurut kalian mengembangkan teknologi ramah lingkungan itu benar-benar menjaga lingkungan kita? Atau sebaliknya, sebenarnya juga
merusak lingkungan. Nah, yuk kita diskusikan dan analisis bersama. Ada nggak sih dampak dari penggunaan teknologi ramah